Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Tolong lepaskan ibuku. Di kerajaan Sura, ular paling dihormati. 3 hari lalu ibumu membakar sarang ular di bukit belakang. Baru sehari, tubuhnya sudah penuh sisik ular. Pasti ini hukuman dari Raja Ular. Benar. Kalau dia tidak dibakar, dan desa sebelah tahu, mereka akan bilang kita menghina Raja Ular. Kalau dilapor ke pemerintah, satu desa bisa dihukum mati. Bakar dia! Bakar dia! Ini semua salah ibu. Pergilah cepat. Aku pasti akan sembuhkan ibu. Sisik ular ini tidak ada obatnya. Mau sembuhkan pakai apa? Bunga salju kawi bisa hilangkan sisik ular. Asal aku jadi penghibur di sanggar teratai, ibu pasti bisa diselamatkan. Jangan. Sekar, jadi gadis penghibur sanggar teratai. Tahu kan konsekuensinya? Kalau gagal terpilih, aku mati bersama ibuku. Kalau terpilih, hanya jadi hiburan bagi banyak pria. Pak Lurah, beri dia satu kesempatan. Beri dia kesempatan. Baik. 3 hari. Sekar. Jangan. Sekar! Kalian semua cepat! Kalau vas bunganya jatuh dia mati. Hanya yang hidup yang bisa jadi gadis penghibur sanggar teratai. Seret dia keluar, hajar sampai mati. Makori, ampun! Bagus. Kau terpilih. Dona, ikut aku. Dengan terpilih jadi gadis penghibur sanggar teratai, ibu bisa diselamatkan. Paman, sudah ada kabar soal putri Bapak Penolong. Di mana? Danar, kenapa kau bawa aku ke sini? Danar, beraninya kau menipuku. Bapak Penolong adalah pemimpin bangsa naga. Putrinya begitu terhormat. Mana mungkin datang ke tempat kotor ini? Paman, tenang dulu. Hah, silakan duduk. Tenang dulu. Paman, kalau Anda tak suka wanita bangsa ular, kenapa tak coba nikmati hiburan manusia? Konyol. Meski wanita bangsa ular dingin dan kejam, tapi para pelacur di sanggar teratai menjual diri demi uang. Lebih tak berperasaan lagi. Danar, kau menaruh obat di minuman. Nenek bilang, Paman tak mau menikah karena belum pernah merasakan cinta. Sekali dicoba, pasti jatuh cinta. Paman, efek obat pemikat ini baru akan hilang setelah bersentuhan tubuh. Tenang saja, manusia tak bisa mengandung anak ular. Danar! Ayo. Tuan, aku main. Ayo lihat aku, Tuan. Main denganku ya. Ayo, Tuan. Lihat aku. Pergi! Pergi dari hadapanku! Bunga salju kawi mekar sekali tiap 100 tahun, jadi sangat berharga. Bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh gadis penghibur baru di sanggar teratai. Nanti kalau kau menerima tamu pertama, akan kuberitahu apa yang harus dilakukan. Ibu, aku pasti akan mendapatkan bunga salju kawi demi selamatkanmu. Siapa kau? Lepaskan aku! Nurutlah, jangan banyak gerak. Ada apa ini? Panas sekali.
Dia ular. Hah? Apa aku salah lihat? Siapa kau? Berani-beraninya naik ke ranjangku. Aku tak... Kau yang memaksaku. Siapa kau sebenarnya? Aku gadis penghibur Sanggar Teratai. Pelacur. Sudah berapa pria menidurimu? Aku tak pernah. Aku baru dipilih jadi gadis penghibur hari ini. Kau pria pertamaku. Omong kosong. Bagaimana aku bisa percaya? Lupakan saja. Mulai hari ini, tubuh ini akan kupakai untuk mencari nafkah. Terserah kau mau mikir apa. Jadi aku benar-benar salah paham padanya. Aku tak bermaksud begitu. Aku bisa mengabulkan satu permintaan. Kau mau apa? Selain posisi permaisuri ular, semua bisa kuberikan. Aku ingin bunga salju kawi. Bunga salju kawi? Bunga salju kawi sangat langka. Kau cuma pelacur. Berani menuntut sebesar ini. Sungguh tak tahu malu. Aku hanya ingin selamatkan ibuku. Kau cuma pelacur yang tak pantas membuatku bersusah payah cari bunga salju kawi. Nanti akan ada orang bawa 10.000 keping emas ke sini. Rakai. Nama yang familiar. Raja Ular, aku dan ibuku sudah 7 hari tak makan. Bolehkah beri aku roti? Terima kasih Raja Ular. Terima kasih Raja Ular. Dia adalah Raja Ular. Paman, aku benar-benar tak bisa menolak perintah nenek. Kok tak bisa? Selidiki dulu asal-usul wanita itu. Kalau benar dia sesengsara itu, tebus dia lalu beri 10.000 keping emas. Iya, baiklah. Tak kusangka, hanya sekali aku langsung hamil. Kalau Makori tahu, pasti tidak akan membiarkan kami. Wah, Makori, bukankah ini gadis penghibur baru? Cantik sekali, benar-benar cantik Bak Dewi. Benar. Kalau bisa bermalam dengan Dewi seperti ini, mati pun tidak apa. Seperti kata pepatah, malam pertama sangat berharga. Siapa yang ingin jadi tamu pertama gadis penghibur kami? Aturan lama. Harga awal 1.000 keping emas. Aku tawar 1.500. Aku tawar 3.000. 5.000. Jangan rebutan denganku. Iya, 10.000. iya. Pak Arya, kau benar-benar tajir melintir. Para hadirin sekalian, Pak Arya menawar 10.000. Masih ada yang mau nambah? Selamat Pak Arya. Selamat Pak Arya. 10.000 emas. Wanita cantik jadi milikmu. Sial, aku terlambat selangkah. Itu tanda ular emas. Dia hamil? Tak bisa. Aku harus segera lapor ke paman. Cantik. Aku kangen sekali. Aku suka yang galak begini. Dasar jalang. Berani-beraninya kau pukul aku. Mana tanda kesucian itu? Kau bukan pertama kali. Jalang. Beraninya menipuku. Aduh. Pak Arya, harap tenang dulu. Aku habiskan 10.000 emas, tapi kau berikan wanita bekas padaku. Sini kau. Bagus ya. Pengawal! Seret jalang tak tahu aturan itu. Hajar sampai mati. Aku mau semua orang tahu yang melanggar aturan Sanggar Teratai akan
berakhir seperti apa? Makori, ampuni aku kali ini, kumohon. Aku janji akan patuh. Aku akan mencari uang untuk... Karena kau sudah memohon, akan kuberi kau satu kesempatan. Kalau kau berjalan tanpa alas kaki melewati bara ini, soal semalam akan kuanggap selesai. Nah, ibu pasti akan melindungimu. Ini. Nyonya. Nadi jalang ini menunjukkan tanda-tanda keguguran. Apa? Kau hamil benih terkutuk? Bengal! Paksa dia minum jamu penggugur. Makori, kau sudah janji padaku tak akan mempermasalahkan lagi. Aku memang berjanji padamu, tak mempermasalahkan soal semalam, soal kau menyinggung Pak Arya. Tapi aku tak pernah bilang akan membiarkan benih terkutuk di perutmu. Lakukan! Makori, aku mohon jangan bunuh anakku, kumohon. Paksa dia minum. Jangan sampai tersisa setetes pun. Gugurkan benih terkutuk dari perut jalang itu. Rakai, penerus garis keturunan adalah hal utama bangsa ular. Putri bangsawan sangat banyak, tapi tidak ada satupun yang kau suka. Sebenarnya, kau suka yang seperti apa? Ibu, para putri bangsawan ular yang ibu maksud cuma mengincar statusku sebagai Raja Ular. Itu cuma prasangkamu saja. Tak perlu dibahas lagi. Kalau ibu tak ada urusan lain, aku pamit dulu. Paman, gawat, ada masalah besar. Gadis penghibur yang Anda datangi 2 bulan lalu menunjukkan tanda ular emas. Dia hamil. Rakai, kau dengar itu? Tanda ular emas. Itu adalah tanda kebangkitan darah murni bangsa ular. Cepat, bawa dia kembali. Aku mau bunga salju kawi. Ibu jangan senang dulu. Dia hanya gadis yang rela jadi penghibur. Siapa yang tahu tanda ular emas itu benar atau palsu? Bisa jadi itu cuma cara dia mendekati orang berkuasa. Rakai, kenapa kau bicara seperti itu? Itu darah dagingmu sendiri. Paman, Anda memfitnahnya. Nona Sekar minta bunga salju kawi untuk menyelamatkan ibunya. Gawat, Rakai. Ibu merasakan melalui ilmu rahasia. Janin itu dalam bahaya. Jangan-jangan kabar kehamilannya sudah diketahui Makori. Aku dengar gadis-gadis di sanggar teratai kalau sampai hamil akan dipukuli sampai mati. Rakai, kenapa masih diam saja? Cepat selamatkan dia. Kalau tidak, nanti terlambat. Aku hamil anak Raja Ular. Kalian berani membunuhnya? Brengsek. Raja Ular tak pernah dekat dengan wanita. Lagi pula, bagaimana mungkin dia membiarkan seorang gadis penghibur hamil anaknya? Mengotori nama baik Raja Ular saja. Kau ingin menghancurkan seluruh sanggar teratai? Apa yang kukatakan semua benar. Kalau kau sentuh anakku, Raja Ular pasti tidak akan membiarkanmu. Sepertinya aku harus memberi pelajaran padamu. Kalau tak, kelak semua orang akan pakai Raja Ular menekanku. Harga diriku sebagai Makori mau taruh di mana? Hajar! Jangan! Makori, ini tak mungkin. Manusia bagaimana mungkin bisa melahirkan 9 telur yang begitu bersinar? Mungkin apa yang dia katakan benar. Dia benar-benar istrinya Raja Ular. Kalau Raja Ular murka, tak satu pun dari kita bisa hidup.
kalian tak berguna. Istri Raja Ular apanya? Omong kosong. Dia cuma wanita murahan yang berpura-pura saja. Kalian, bawa telur-telur busuk ini untuk direbus. Aku mau lihat apakah masih bisa terbang dan bersinar. Nyalakan api, tidikkan air. Jangan, Makori! Kembalikan anakku! Makori, aku mohon, lepaskan anakku. Paman, tunggu aku. Siapa kalian? Jawab, di mana Sekar? Di belakang. Makori, aku mohon. Kalau mau merebus, Masukkan! saja. Baik. Jangan! Sekar!